Dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Pembuktian nanti di pengadilan. Karena kalau tidak ini diproses sampai ada putusan pengadilan, semua masih akan bertanya, asli nggak ijazah Pak Jokowi? Jadi sangat penting kami rasa untuk ini proses tetap dilanjutkan. Di manakah Pak Jokowi KKN sampai detik ini belum terjawab? Bagaimana dengan bantahan Pak Kasmujo belum juga terjawab? Bagaimana dengan lembar transkrip nilai yang tidak ada tanda tangan dekan dan tulisan tangan yang ditampilkan di Dirtipidum, tidak ada yang menjawab. Jadi kan dokumen ijazah itu tidak berdiri sendiri. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Sebelum kita ulas lebih dalam, alangkah baiknya kita berikan waktu sejenak untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Semoga mereka segera bangkit karena saat ini semua pihak, pemerintah, relawan, TNI, Polri bergerak cepat untuk memulihkan kondisi yang ada di Pulau Sumatera. Jumlah korban jiwa sudah 1.000 lebih. Jelas ini duka yang sangat dalam. Bayangkan di penghujung tahun 2025, tapi kondisi mereka sangat memprihatinkan hingga hari ini. Kita doakan agar mereka bisa segera pulih, baik itu secara infrastruktur, fisik, tapi juga yang paling penting adalah dari dalam, secara psikis, karena semua harta benda mereka tak bersisa sama sekali. Kita doakan untuk semua korban terdampak di Sumatera. Pemirsa, malam hari ini Catatan Demokrasi mengangkat tema mengenai lagi dan lagi. Sepertinya nama drakor udah lewat nih bentar lagi nih. Episodenya kapan tamatnya kami juga tidak tahu. Masuk P21 ke persidangan pun masih belum jelas. Kabarnya dokumen juga belum dikirimkan. Meskipun kemarin gelar perkara khusus sudah digelar. Ijazahnya sudah ditunjukkan kepada kedua belah pihak. Tapi ternyata baru-baru ini Roy Suryo CS masih kekeh bersikukuh bahasanya bahwa 99,9% ijazah Jokowi menurut Roy Suryo CS ya, bukan menurut saya, palsu. Apakah memiliki klaim bukti ilmiah yang betul-betul bisa dipublikasi? Malam hari ini kembali kami angkat tema ini karena betul-betul magnitudnya menjadi sorotan publik saat ini. Mahasiswa yang hari ini hadir dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Hukum ya teman-teman ya. Cocok banget Fakultas Hukum menyimak tema ini. Dan juga dari Humas dan Komunikasi Digital UNJ. Terima kasih teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih Catatan Demokrasi terkhusus kepada BHS yang terus mendukung program ini. Kami pastikan programnya pasti banyak penonton. Langsung saja di tengah-tengah ada para panelis kita yang luar biasa. Ada wajah baru yang biasa jadi narasumber. Malam hari ini kami tempatkan sebagai panelis Profesor Lili Romli. Boleh kita dengar suara Prof Lili sebagai peneliti politik dari BRAIN. Malam Prof. Selamat malam. Amunisi banyak Prof ya? Alhamdulillah. Wah ya, alhamdulillah. Sepertinya di kantong kanan kiri semuanya full amunisi soal pertanyaan ijazah Jokowi. Dan juga Bapak Muhammad Triandika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Malam Pak Triandika. Selamat malam Mas Andro. Sehat, Selamat Pak, ya? malam semuanya. Di sisi kanan saya yang menguasai 3 bahasa, Sunda, Indonesia, sama Jepang, Bang Andi Azwan. Malam Bang Andi Azwan. Malam Andro, terima kasih. Boleh Bang sapa pemirsa dengan bahasa Jepang Bang? Sudahlah, nanti dibilang sombong lagi. Oh, nanti dibilang ujub jumawa ya Bang ya. Terima kasih Bang Andi Azwan sudah hadir di Catatan Demokrasi. Kami juga menghadirkan kuasa hukum dari Pak Jokowi. Terima kasih banyak Bang Rifai Kusmanegara. Malam Bang Rifai. Malam Bang Andro, malam semuanya. Di sisi kiri kami ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo CS. Bang Sangaji, sehat Bang? Alhamdulillah Mas Andro, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Terima Sangaji. kasih sudah diundang dalam Catatan Demokrasi. Siap Abang, kita tunggu nanti klaimnya harus seperti apa. Karena kami berharap bukan sekedar opini argumentasi, tapi harus punya data ilmiah ya Bang ya, yang ditunjukkan malam hari ini. Nanti kita diskusikan ya. Nanti Mas kita Andro, buka-bukaan di Catatan Demokrasi. boleh. Dan juga Bung Abdullah Al-Katiri. Sehat Bang Al-Katiri? Alhamdulillah.
Ini kuasa hukum dari Roy Suryo CS dan yang sisi kanan jelas posisinya di Pak Jokowi. Jadi gimana ini? Kapan berakhirnya? Siapa yang bohong? Siapa yang ingin kabarnya uji laboratorium forensik sebagai pembanding yang nantinya bisa dibawa ke persidangan? Boleh Bang Sang Aji boleh Bang komentarin Bang? Ya, terima kasih Mas Andro. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Andro, izinkan saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dengan salam Maningkamu, salam Mandalise, salam Samasuru dan salam Hatuaha atas bencana yang menimpa mereka. Semoga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan Amin. Ya Rabbal dan Alamin. bangsa Indonesia bisa segera memberikan bantuan agar kondisi ini segera pulih dari keterpurukan. Itu pembukaan saya, Bang Andro. Untuk menjawab pertanyaannya Bang Andro, ini menarik. Tentu kita akan mulai dari hasil gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kebetulan dalam gelar perkara khusus itu, saya bersama Pak Alkatiri, kemudian juga ada rekan saya Bang Rifai Kusuma Negara, kami sama-sama menghadiri gelar perkara khusus itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam ya Bang Rifai ya. Untuk 12 jam lebih. Dua sesi hadir. Dua sesi hadir. Kami bertiga hadir. Kecuali Bang Andi Azwan yang memang dari awal sudah quote and quote dikeluarkan oleh Bang Ahmad Kosinudin karena tidak punya legal standing, tidak mewakili siapapun di dalam gelar perkara tersebut. Yang mengeluarkan sehingga bukan polisi tapi Bang Kosinudin ya? Bang Kosinudin mempertanyakan beliau, apa legal standing Bang Andi Azwan menghadiri gelar perkara khusus? Karena gelar perkara khusus ini kan dilakukan hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu ada internal kepolisian, kemudian ada pihak eksternal itu, ada dari Ombudsman, kemudian Kompolnas, kemudian Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan yang hadir itu cuma Ombudsman. Kemudian internal Polri, ada Wasidik, kemudian juga ada dari Mabes Polri, kemudian juga dari kami selaku tim kuasa hukum dari para tersangka, dan pelapor, hanya itu saja yang punya legal standing untuk menghadiri gelar perkara khusus. Makanya kemudian pada saat Bang Andi dipertanyakan oleh Bang Ahmad Kozinudin, kemudian pimpinan gelar langsung mengambil alih dan kemudian mempertanyakan legalitas daripada Bang Andi dan kemudian disuruh keluar. Oke, nanti harus dijawab tapi lanjut dulu ya Bang ya. Itu pembukaan saya ya. Nah, jadi artinya ketika kita ingin melangkah lebih maju terkait dengan permohonan kami kemarin yang kami ajukan ke penyidik Polda Metro Jaya agar dilakukan uji pembanding dalam membuka tabir dan misteri ijazah Pak Joko Widodo dengan menggunakan laboratorium forensik independen. Ya, tentu kami memohonkan itu kemarin karena berangkat dari hasil gelar perkara khusus kemarin. Perlu saya sampaikan bahwa gelar perkara khusus kemarin, Bang Andro, itu hanyalah aspek formalitas. Dalam arti penyidik hanya mempertunjukkan ijazah Pak Joko Widodo yang telah disita dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya tanggal 23 Juli juga, dan kemudian penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24. Jadi sebetulnya dari jam 10 itu kami begitu masuk dalam gelar perkara khusus, memang penyidik itu hanya menggunakan kurang lebih 5-10 menit untuk mempresentasikan alasan-alasan mereka dalam menetapkan tersangka, terutama mempresentasikan barang bukti, alat bukti, kemudian juga pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Tetapi jauh di luar harapan kami adalah penyidik tidak sama sekali melakukan analisa yuridis terkait dengan unsur-unsur delik yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Nah, begitu masuk kepada babak yang sangat, menurut saya sangat sengit, saya termasuk pihak yang berdebat sengit dengan tim kuasa hukum Pak Joko Widodo. Ada perdebatan di gelar perkara khusus berarti ya? Oh ya? iya, itu perdebatannya sengit. Bukan hanya memaparkan, menyimak, bukan itu? Setelah dipaparkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami masuk pada tahapan yang disebut dengan tanggapan para peserta gelar. Dan saya termasuk salah satu anggota kuasa hukum bersama dengan Bang Ahmad Kozinudin, ya, itu menanggapi secara kritis gelar perkara tersebut, dan di ujungnya, di ujung argumentasi hukum kami meminta supaya ijazah Pak Joko Widodo secara yuridis bisa ditampilkan kepada peserta gelar untuk memberikan keyakinan bahwa barang bukti telah disita berdasarkan ketentuan pasal 38 dan pasal 39 KUHP. Ya, jadi dari tim Pak Jokowi memang saat itu mereka berkeberatan ya
untuk menampilkan ijazah tersebut. Karena memang dari awal kami katakan juga bahwa tidak ada kewajiban bagi penyidik di dalam KUHP untuk menampilkan barang bukti itu kepada para peserta gelar, terutama para tersangka. Tetapi karena tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian sebagian dari kemerdekaan mereka sudah dibatasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya, yaitu mereka sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri, keluar dari yurisdiksi hukum Indonesia, maka demi kepentingan akuntabilitas dan kemudian transparansi penegakan hukum, kami meminta supaya ijazah tersebut bisa dibuka. Sampai Alasan diakomodasi. kami adalah karena sistem peradilan pidana kita itu menganut apa yang disebut dengan due process model, bukan crime control model seperti yang dianut dalam sistem peradilan pidana kita di zaman Hindia Belanda yang diatur dalam HIR, yaitu hukum acara pidana Belanda gitu. Tapi karena kita sudah masuk dalam hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 dan kemudian kita sudah punya KUHP yang baru, maka prinsip-prinsip due process model itu memang harus diterapkan. Salah satunya adalah tersangka harus mendapatkan kepastian terkait dengan alat bukti apa yang digunakan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka dan dengan barang bukti apa penyidik menetapkan para tersangka itu dalam pasal-pasal tersebut. Jadi perlu ada kejelasan, ya, dan gelar perkara khusus itu kami dorong supaya ijazah Pak Joko Widodo itu bisa dibuka karena hanya dibuka hanya untuk forum yang sifatnya terbatas. Pada akhirnya kan dibuka Bang Ya, Sang Haji. pada akhirnya setelah kami melakukan perdebatan yang cukup sengit, saya berdebat juga dengan Bang Rifai, dengan anaknya Pak Oto Hasibuan, termasuk juga dengan beberapa kuasa hukum yang lain, termasuk juga dengan pelapor Lecumanan. Akhirnya kami berterima kasih bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum, ya, mengambil langkah yang cukup progresif, yaitu membuka ijazah tersebut dan kemudian juga ada dukungan dari Ombudsman karena mohon maaf Bang, ini ijazah, ya Bang Andro, ini ijazah bukan sembarangan ijazah. Ini ijazah mantan Presiden Republik Indonesia. Di mana ijazah tersebut digunakan untuk mendapatkan jabatan tertinggi, jabatan politik tertinggi di Republik Indonesia. Oleh karena itu, Ombudsman juga mendorong supaya ijazah tersebut bisa dibuka, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang nanti dipertanyakan oleh tim kuasa hukum, oleh para tersangka, dan kemudian ada kepastian setidak-tidaknya kepada publik bahwa ijazah tersebut sudah berada di dalam tangan kekuasaan penyidik. Secara fisik sudah diperlihatkan harusnya kan? Diperlihatkan. Diakomodasi. Ya, dan diperlihatkan Anda percaya? itu di menit-menit akhir yang cukup menegangkan, Bang Andro. Dan saya termasuk salah satu anggota tim kuasa hukum yang kemudian setelah difasilitasi itu dan diiyakan oleh penyidik, kemudian saya maju ke depan. Saya maju ke depan, detik-detik di mana keadaan detik-detik menegangkan seperti di ujung film itu, dreng gitu loh, langsung dibuka ijazah itu. Tetapi kemudian ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya, ijazah tersebut tidak boleh disentuh, tidak boleh dirabah, hanya boleh dilihat. Dan begitu dilihat, saya termasuk orang yang menyaksikan dengan dekat ijazah itu menit-menit digunting dari segelnya, karena sudah disegel oleh laboratorium forensik Pusat Polri. Kemudian setelah itu dibuka, ijazah tersebut ada 2. Jadi dalam satu hard case yang sama, map yang sama, dan itu berlogo UGM, ya. Di sebelah kirinya ada ijazah SMA dan di sebelah kanannya ada ijazah S1. Dan dua-duanya diperlihatkan dan saya melihat berkali-kali. Saya penasaran juga, Bang. Semua pihak di dalam melihat, termasuk Bang Rifai juga melihat. Kalau Bang Rifai dari nggak dekat lihat ya, karena katanya Bang Rifai kan pernah lihat ya. Jadi dari tim kuasa hukum Pak Jokowi sebetulnya tidak terlalu punya kepentingan untuk melihat karena mereka kan mengklaimnya sudah pernah melihat itu berkali-kali. Sebetulnya yang penting itu adalah bagi tersangka dan tim kuasa hukumnya. Setelah melihat, Anda percaya itu asli? Setelah diperlihatkan, ya, maka satu hal yang kemudian saya bisa simpulkan adalah ijazah yang diperlihatkan itu ternyata tidak jauh berbeda dengan ijazah yang pernah diupload oleh Dian Sandi, kemudian menjadi dasar analisa berdasarkan berdasarkan data digital yang di-upload oleh Dian Sandi, itu tidak berbeda dengan yang dianalisa oleh Mas Roy. Tidak berbeda ini Tidak ada berbeda. bedanya berarti? Ya, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Atau sama persis dengan yang saat ini Ya, beredar sama di persis. media sosial? Sama persis. Bang Rifai dengan yang ditanggapi dulu, beredar Bang. di media Apakah sosial. betul sama persis atau ada yang beda, Bang, sebenarnya, Bang? Oke, jadi kalau dari segi ijazahnya tentunya berbeda, yang satu analog, satu digital. Memang kalau dilihat secara analog lebih lengkap, ciri-cirinya semua ada ya. Kemarin kita lihat juga ada embossnya, ada watermarknya gitu ya. Sekalipun memang peserta gelar setelah keluar beda pendapat nih, ada 2 kelompok. Ada satu yang melihat,
watermark dan embossnya, termasuk Bang Refli Harun, Mbak Elinetti ya, dan beberapa yang lain. Ada juga yang merasa tidak melihat. Ya, ini menarik ya, barangnya sama, keluar hasilnya berbeda. Tapi oke lah, itu kan bagian dari pembelaan, saya juga paham. Nah tapi yang menarik begini, sebenarnya dari awal kami nggak ada persoalan dengan ijazah itu. Cuma sengaja memang kita tidak tunjukkan, karena begini, dari awal para tersangka ini sudah mengklaim 100 miliar % palsu. Oh itu kan very absolut. Ya itu di bulan-bulan Januari sampai April itu dinyatakan berulang-ulang. Lah kalau sudah absolut, ngapain lagi cari-cari bukti? Ngapain lagi mau ngintip-ngintip ijazah kami kan gitu kan? Ya sudah dong, selesai dengan pertanggungjawaban itu gitu. Tapi ternyata kan masih cari sana cari sini. Jadi sebenarnya tidak very absolut, bahkan sekarang berubah 99,9%. Itu kalau dari 100 miliar ke 99 jauh banget itu ya bedanya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya kan nggak jejak dan sebenarnya loncat-loncat kalau kita ikuti. Kami laporkan kan peristiwa dari 22 Januari sampai 30 April. Di mana saat itu Bang Suryo CS menyatakan dugaan kepalsuan karena model huruf type new yang tidak dikenal, kedua tanda tangan rektor diduga palsu, ketiga ijazah ini diklaim milik Dulmatno. Ya. Nah, lagi dan lagi Bang, itu mundurnya berulang-ulang saja Bang, hanya sebatas dan itu yang kita repetisi laporkan, ya Bang ya? karena Bang kabarkan itu, nah terus seiring waktu berubah nih. Berubah, tahu-tahu harus ada watermark dan emboss. Kemarin ada watermark dan emboss, dibilang lagi tipis-tipis gitu ya, terus baru lagi pas fotonya kurang tajam. Jadi kalau kita lihat, para tersangka juga nggak jejak, loncat-loncat terus, berubah-ubah terus ya. Dan ini membuktikan juga bahwa, ya kalau kami sih berkesimpulan, memang penelitiannya tidak valid gitu ya. Jadi, kembali lagi, sekalipun kami tetap menghormati persangkaan yang sedang berjalan ini ya, karena semua kan nanti di pengadilan, kami juga nggak mau mendahului. Cuma kalau kita lihat ya memang banyak yang tidak konsisten dan sengaja memang kita tunjukkan karena itu. Nah kemarin ternyata Pak Direskrim punya pertimbangan lain, paling tidak diperlihatkan dulu lah gitu ya. Akhirnya kita ya sudah kita setujui, boleh diperlihatkan. Sempat debat sengit itu Bang, agar tidak diperlihatkan dari ya, kuasa betul. Jokowi? Sama-sama kan semua punya argumentasi dan juga argumentasi hukum. Tadi kan diakui sendiri oleh Bang Sangaji. Sebenarnya di hukum acara nggak bisa itu. Sesuatu yang disegel itu tujuannya di pengadilan. Jadi pembukaan segel itu biasanya di pengadilan. Tapi kemarin itu dilakukan mungkin untuk kebaikan bersama lah, paling tidak ya. Cuma satu hal lagi yang tadinya teman-teman sering bilang, udah perlihatkan setelah itu selesai. Sekarang enggak. Ya, pendapatnya berbeda-beda. Lalu sekarang ada isu baru lagi nih. Mau menunjuk lembaga independen untuk melakukan lapor. Uji laboratorium forensik. Yang menurut saya secara hukum nggak bisa. Ya, jelas itu hukum acara pidana kita tidak mengenal pemeriksaan oleh pihak ketiga terhadap barang bukti. Saya kasih contoh sederhana aja. Dalam perkara tipikor, ya, KPK itu menghitung kerugian melalui bantuan BPKP. Dasar auditnya dari dokumen-dokumen misalnya di kementerian. Pertanyaan saya sebagai pengacara tersangka, bisa nggak saya bilang, KPK, saya juga mau panggil auditor saya, menghitung kerugian negara. Semua dokumen-dokumen kementerian yang ada saya ambil, saya kasih auditor saya untuk dihitung. Karena saya tidak sepakat dengan nilai kerugian yang diputuskan BPKP. Itu kan nggak pernah mungkin. Dalam sejarah Indonesia nggak pernah ada. Jadi sekarang ini ya kita hormati saja dulu lapor, tapi nanti pada saat kepersidangan ada waktunya. Ada waktunya untuk bisa menghadirkan pihak ketiga untuk melakukan uji ulang. Bahkan hakim sendiri bisa memerintahkan untuk dilakukan uji ulang. Bang Sandi ditangkapi dulu Bang, rasanya tidak mungkin menghadirkan uji laboratorium forensik pembanding. Baik, jadi tadi disebutkan bahwa memang ternyata banyak sekali terjadi perbedaan pendapat, persepsi. Itulah indikasi bahwa banyak sekali kejanggalan. Nah dalam menjawab kejanggalan ini, kami mendorong supaya ada... Spesifik Bang, kejanggalannya apa Bang? Ya, kejanggalan dalam arti begini. Ada yang mengatakan ada emboss dari tim kuasa hukum Pak Jokowi, ya kan? Saya pastikan saya tidak pernah melihat emboss. Karena saya yang melihat ijazah itu berkali-kali. Jarak berapa meter Bang? Oh sangat dekat, saya seperti melihat HP begini Mas. Dekat begini. Tapi tidak boleh dipegang ya? Nggak boleh dipegang. Dan saya berdiri itu di antara penyidik dengan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum. Jadi saya adalah orang yang paling terdepan. Berdiri di antara penyidik dan Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, dan detik-detik ijazah itu dibuka, saya ada, dan saya yang menyaksikan mungkin adalah saya orang pertama karena saya berada di kursi paling depan. Ya, nah itu kan kejanggalan-kejanggalan yang diklaim oleh pihak Pak Jokowi bahwa tidak ada emboss lah, ada watermark. Karena begini, saya akan menjawab dua hal ya dalam membantah semua argumentasi ini. Yang pertama, pihak Pak Joko Widodo selalu mengatakan bahwa ini sama seperti kita membuktikan mata uang. Kalau mata uang itu sudah dinyatakan asli oleh Bank Indonesia, sebetulnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke, saya mengikuti argumentasi itu. Tetapi pembuktian mata uang bersama dengan juga pembuktian dokumen itu kan tidak sesederhana itu. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang rupiah, Bank Andromeda,
itu mata uang yang diduga palsu yang beredar dalam sistem perbankan dan dalam transaksi jual beli, itu Bank Indonesia harus tarik dulu. Kemudian dia harus melakukan 3D, yaitu dia lihat, dia raba, dan kemudian dia terawang. Kenapa dia terawang? Karena itu untuk menerawang terhadap jenis kertas dan kemudian bahan pengaman, ya kan, yang sifatnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata langsung begini. Jadi ya. Abang pengennya diraba dan juga diterawang ya Bang ya? Jadi artinya ada kejanggalan di mana diklaim bahwa ada emboss lah, ada watermark lah. Lah orang nggak bisa diterawang kok barang itu. Orang nggak bisa dipegang kok barang itu. Ya, kalau kemudian bisa kita terawang dan kita pegang, ya bisa saja. Karena kan di situ ada perasa kan. Tangan ini kan punya indera perasa kan. Kita bisa merasakan karena namanya emboss, mohon maaf ya Bang Andromeda ya. Saya misalnya seperti punya ijazah dari UI ya, seperti juga Prof Romli dan kemudian sahabatku Bang Tri Andika ya, karena ini juga alumni dari UI. Harusnya ijazah Abang dibawa Bang malam hari ini Bang. Itu kalau dipegang, itu ada cap timbulnya tuh kalau dipegang tuh. Jadi belum bisa dipastikan ada embossnya. Itu hal yang pertama menjadi alasan kemudian kenapa kami mendorong itu. Hal yang kedua adalah kami bukan berarti tidak percaya terhadap laboratorium forensik Polda Metro Jaya atau yang Baris Krim Polri. Kita pernah punya kasus yang sangat menghebohkan di Republik ini, satu kasus pidana, meskipun itu berbeda jenis deliknya, itu pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Pada saat tanggal 12 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan merilis hasil dari laboratorium kedokteran forensik Rumah Sakit Polri. Yang intinya adalah Brigadir Joshua tembak menembak matinya, bukan karena pembunuhan. Baik. Karena ada kejanggalan, maka kemudian keluarga dan kuasa hukum mendorong supaya dilakukan ekshumasi dan kemudian dilakukan otopsi ulang. Ya, kemudian menghadirkan dokter-dokter forensik independen dan hasilnya kan luar biasa. Kalau yang pertama itu berdasarkan hasil kedokteran forensik Polri mengatakan bahwa ada 7 peluru tembak masuk ke dalam, kemudian ada 6 peluru tembak keluar. Kemudian ada 1 bersarang di dada, begitu dilakukan ekshumasi dan kemudian otopsi ulang, hasilnya kan ternyata enggak, matinya kan karena ditembak dari belakang. Itu dasar dari kuasa hukum itu Resolusi CS. artinya, kita fokus ijazah saja tadi ya Bang Sahaji ya. Bukan berarti pemegang kebenaran absolut, dan itu semua masih bisa dimanipulasi. Oke, Bang Rifai harus dikomentari sesaat lagi, kita harus jeda, kami akan melibatkan Prof Lili dan juga Pak Tri Andika, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak,
meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Programnya pasti banyak penonton. Langsung saja di tengah-tengah ada para panelis kita yang luar biasa, ada wajah baru yang biasa jadi narasumber. Malam hari ini kami tempatkan sebagai panelis Profesor Lili Romli. Boleh kita dengar suara Prof. Lili sebagai peneliti politik dari BRAIN. Malam, Prof. Selamat malam. Amunisi banyak, Prof, ya? Alhamdulillah. Wah ya, alhamdulillah. Sepertinya di kantong kanan kiri semuanya full amunisi soal pertanyaan ijazah Jokowi. Dan juga Bapak Muhammad Triandika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Malam, Pak Triandika. Selamat malam, Mas Andro. Sehat, Selamat Pak, ya? malam semuanya. Bang Rifai, mereka punya dasar juga, Bang. Ya, saya mau menanggapi sedikit. Terlepas dari kasus yang pernah terjadi di Joshua ya, tapi juga kan bukan berarti bahwa lembaga itu selamanya nggak benar. Tapi kita fokus Satu ijazah kasus saja, itu, Bang, ya? satu kasus itu tidak harusnya kita nggak fair juga kalau mau bilang bahwa puslapor itu pasti nggak benar. Apalagi lembaga ini sudah memiliki standar internasional. Dia punya ISO 17025, peralatan yang dikalibrasi secara periodik, termasuk persoalan-persoalan juga dilakukan uji kompetensi. Ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan juga bisa diuji dan bisa jadi persoalan. Dan ini sudah 2 kali dilakukan. Pertama di lapor waktu di Barreskrim, dilakukan lapor, lalu ada komplain-komplain. Nah di Polda ini dilengkapi, komplain-komplain dipenuhi. Contohnya ijazah diuji dengan 13 ijazah lain, termasuk yang skripsi ini diuji dengan fakultas-fakultas lain. Kan dipersoalkan soal huruf dan segala macam. Dan ternyata di tahun yang semua sama gitu loh. Tapi kembali lagi ya, kita hormatilah perbedaan pendapat ini. Nah, cuma yang saya sayangkan adalah gini, kalaupun itu mau di-challenge, saya oke-oke aja. Kami nggak ada masalah. Mau diperiksa oleh BRIN, oleh UI, oleh siapapun sepanjang dia lembaga independen, kita terbuka. Karena kami yakin ini asli. Ya. Cuma persoalannya acaranya dan momentumnya. Ya. Karena tadi saya sudah jelaskan, tidak ada hukum acara yang mengakomodir itu. Kalau ada, kami udah sering dong minta perhitungan kerugian BPKP, kita uji ulang dengan auditor-auditor swasta. Kan nggak bisa gitu. Nah, satu-satunya adalah di pengadilan. Karena apa? Jelas di pasal 312, ini jadi hukum acara, ini saya baca hukum materialnya nih. Khusus untuk pasal pemfitahan, itu ada kesempatan untuk pembuktian di sidang bagi para tersangka. Itu diatur di pasal 312 saya bacakan. Pembuktian akan kebenaran tuduhan, ya tuduhan memfitnah ya, hanya dibolehkan dalam hal sebagai berikut. Apabila hakim, ini hakim sudah jelas, memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Kedua, apabila seorang pejabat bla bla bla. Pasal ini sendiri ternyata, kita sekarang kan berlaku KUHP baru nih, KUHP baru di 2 Januari. Dia akomodir kembali di pasal 434. Jadi pasal ini dikukuhkan kembali. Jadi memang untuk pemfitahan, cara satu-satunya menurut hukum material itu adalah di persidangan nanti terdakwa silakan membuktikan bahwa bahwa dia tidak memfitnah, bahwa semua yang tuduhan dilemparkan adalah benar, tapi itu di persidangan ya. Nanti hakim membuka kesempatan itu ya. Jadi dan itu banyak sekali lah hakim tuh bisa memberi kesempatan. Nanti misalnya berbeda nih pendapatnya ahli puslapor bilang asli. Lalu tersangka mengajukan uji ulang di BRIN. Misalnya kalau sama-sama asli selesai. Tapi kalau asli dan palsu pun hakim bisa menunjuk lagi ahli yang ketiga untuk penentu di antara ini. Jadi menurut saya biarkan saja ini di bawah sidang, di forum yang tepat, daripada kalau dipaksakan sekarang selain tidak ada hukum acaranya, malah cacat hukum dan menjadi timbul persoalan. Ya, Andromeda saya tanggapi dulu ya. Bahwa permohonan kami mengajukan uji laboratorium forensik pembanding atau independen itu memang benar. Tidak ada pasal di dalam KUHP yang mengatur bahwa terhadap hasil uji laboratorium forensik milik Polri itu kemudian bisa dimintakan pembanding. Tetapi perlu kita ingat bahwa ada norma pasal 65 KUHP yaitu adalah hak-hak tersangka. Dan itu jelas itu adalah bagian dari perlindungan hak asasi seorang tersangka. Di ketentuan pasal 65 KUHP, tersangka mempunyai hak salah satunya adalah mengajukan ahli yang menguntungkan. Namanya aja ahli menguntungkan. Nah dalam konteks ahli menguntungkan itu, kami mendorong supaya ada perimbangan pembuktian, ya, perimbangan pembuktian terhadap ijazah yang memunculkan polemik yang luar biasa. Apa susahnya kemudian ketika ini didorong untuk dilakukan uji forensik oleh lembaga yang bersifat independen, kalau hasilnya sama, ya berarti akan sama seperti yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kalau kemudian hasilnya berbeda, kan kami tujuannya bukan untuk menegasikan atau menghilangkan atau kemudian melawan hasil dari Polda Metro Jaya. Oh tidak, dalam konteks itu. Kami hanya ingin meminta supaya ada akses terhadap barang bukti dan 13 ijazah pembanding, kemudian akan diperiksa oleh ahli independen, kemudian keluarlah namanya hasil laboratorium forensik independen. Nah itu kan keluarnya nanti dalam bentuk surat.
berdasarkan pasal 184 KUHP, itu kan nanti bentuknya adalah alat bukti surat. Kemudian dari alat bukti surat itu, nanti kemudian dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, jadi buktinya jadi bukti petunjuk. Kalau kemudian disampaikan oleh seorang ahli di dalam persidangan, berarti nanti jadi bukti baru lagi. Ya, alat bukti yang namanya alat bukti ahli. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau konsisten menegakkan hukum pidana itu dengan berimbang sesuai dengan asas yang diatur dalam hukum acara pidana kita, yaitu sederhana, cepat, dan berbayar ringan. Dan satu lagi, ingat asasnya adalah asas perimbangan. Perimbangan antara siapa? Perimbangan antara penyidik dengan tersangka. Penyeimbangan antara penuntut umum ketika perkara dibawa ke dalam konteks peradilan dengan hak-haknya seorang terdakwa. Nah, bukti-bukti yang ada sekarang di Polda Metro Jaya itu kan baru bukti yang menguntungkan pelapor. Itu hasil uji forensik itu tentu akan menguntungkan pelapor karena keluarnya adalah identik. Boleh kita Tetapi bagi libatkan seorang panelis dulu ya, tersangka, boleh ya? ini kan Prof. belum Lili. fair gitu loh. Nah, jadi kalau saya mau tambahkan lagi, kalau dikatakan bahwa ini tidak sama dengan pengujian terhadap kerugian negara, ya mohon maaf Bang Rifai ya. Unsur kerugian negara itu adalah unsur pidana di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Berbeda. Karena ini adalah delik umum yang diatur dalam KUHP, tentu akan berbeda perlakuannya, barang buktinya, kemudian unsur-unsur deliknya dengan undang-undang yang lebih leg spesialis, yang Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam konteks pidana umum, karena ini masuknya kepada barang bukti, dan barang bukti ini kan bagian dari kekuatan pembuktian. Sama-sama punya dalil, Dan yang Prof. Lili. diuji itu adalah barang bukti. Boleh bersuara, Prof. Ya, jadi Prof. berbeda Lili. dengan kerugian negara. Iya, Sudah nyala, Prof? loh. Baik, makasih Mas Andro. Pertama, saya disclaimer ya. Nah, saya bukan ahli hukum. Nah, saya adalah pengamat politik atau ahli politik. Nah, mencermati perdebatan dari kedua pihak ini, kalau dari segi ilmu pengetahuan, secara ontologi kan sudah jelas itu. Apa objek yang dipermasalahkan? Nah, objek yang dipermasalahkan adalah tentang dugaan ijazah palsu. Sekarang adalah epistemologinya seperti apa? Bagaimana membuktikan kebenaran dari objek yang diduga tersebut. Nah, berdasarkan metode ilmu pengetahuan ya metodenya adalah untuk uji kebenaran itu pertama dengan data primer. Artinya secara administratif ada nggak bukti-bukti yang menunjukkan tentang ijazah tersebut. Gitu. Ini pertanyaannya, Prof ya. Iya. Boleh dijawab Bang Andi Aswan lu, boleh Bang? Apakah Boleh, ada ya, bukti-bukti yang memang datanya dari sumber primer dimiliki? Betul. Itu. Bang Andi Aswan, boleh ditanggapi Bang? Ya, terima kasih Mas Andro. Jadi sebelum menanggapi itu, yang tadi diutarakan oleh Bung Gafur ya, bahwa terjadi seperti apa, katanya saya diusir gitu kan. Itu tidak demikian, dan terima kasih sudah dijawab. Bahwasanya itu saya tidak diusir gitu kan. Artinya setiap saksi pelapor itu ada pendamping ya yang diminta. Dan saya mendampingi salah satu saksi pelapor yaitu Maret Samuel II yang Ketua Umum JPKP, relawan Pak Jokowi juga. Ya. Cuma pada saat itu ya Bang Hasanuddin melihat ya mungkin karena saya bukan orang hukum. Kan begitu kan? Nah, jadi dia pikir ya udah. Dianggap buat tidak punya saya, legal standing Bang ya? Ya dia bilang ada legal standing kan bilang begitu. Padahal saya juga adalah penasehat dari Peradi Bersatu. Ya. Jadi saya mengatakan ya udah enggak apa-apa saya akan keluar. Ya kan? Bukan diusir. Saya gentle untuk keluar dan saya menyalami semua. Gitu loh. Jadi saya jelaskan di forum ini di catatan demokrasi seperti itu. Clear. Ya, tidak ada pengusiran apapun tidak. Oke, karena saya bukti, sudah Bang. duduk di situ sudah lama. Oke, untuk mengenai bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi, ya, saya juga disclaimer juga nih ya, saya bukan ahli IT ataupun sebagainya yang berhubungan dengan masalah itu. Tapi kita juga mempelajari bagaimana sih, apa sih masalah utamanya kenapa mereka ini selalu berpatokan kepada yang namanya foto, gitu kan, font, ya, dan sebagainya. Dan menggunakan teknologi yang menurut saya itu sangat rumit. Ternyata kita ketahui bahwasanya ada satu teknologi namanya open source software, gitu loh. Itu gampang sekali dengan teknologi GMIP, GNU Manipulated Image Program.
Itu. Di situ kita bisa mengetahui bahwasannya ya dari digital suatu ijazah itu yang tidak terlihat yang namanya watermarknya, ada lintasan merahnya, termasuk embossnya, itu bisa dibedah dengan teknologi itu. Yaitu teknologi namanya Fatal et al. 2002 tahun 2002 tuh. Itu semua bisa diakses publik? Bisa, ada open source software. Gratis? Gratis. GMIP namanya. Bisa dibuka itu. Dan juga disempurnakan oleh Mantiuk 2006. Dan itu yang dalam catatan yang hitam ini misalnya. Ini kita bisa tahu apa yang di dalamnya itu. Diuraikan oleh program open source itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau ya membuka itu secara terang benderang, untuk memberi suatu pelajaran ke publik, tidak ada manipulasi dan sebagainya. Itu gampang sekali. Siapapun bisa melakukan itu. Sebetulnya saya sudah punya itu, mungkin apa bisa ditampilkan contohnya misalnya. Bisa mungkin ditampilkan sumber dari Bang Andi Aswan. Ini sumber A1, ini apa ini? Bentuknya ijazah atau jadi apa? Jadi ijazah yang dari Jan Sandi katakanlah itu ya, kemudian kita bedah ya, itu kelihatan. Lintasan merahnya kelihatan. Coba kita tampilkan, coba ada. Kita coba tampilkan. Saya sudah kirim ke Titik ya. Sudah kirim ke Titik dan Hangga ya? Iya ke Hangga. Nah ini yang Mantik. Oh ini ya, dibuka di apa nih? Microsoft Word? Mantik 2006 ini. Oke. Jadi di sini, ini kan kelihatan tuh kan. Garisnya. Jadi artinya open source ini semua pun bisa gitu loh. Yeah. Saya bukan ahli IT tapi saya belajar ya. Diberi informasi dari salah satu seorang doktor ya PhD dari Jepang, memberikan saya begini loh, bisa dilakukan itu gitu loh. Tapi Roy Suryo juga punya aplikasi Bang untuk menganalisa ini kabarnya. Ya itu kan hak mereka punya aplikasi, dia kan pakai ROI kan gitu, ya range of image. Yang paling benar apa aplikasi yang mana yang bisa dipercaya semua oleh bisa publik? dipakai asal jangan disembunyikan buktinya itu gitu loh. Ya ini Fatal et al. Nah kalau sudah masuk di Mantiuk itu sudah bisa membelah semuanya, termasuk yang namanya, walaupun ini tidak terlalu ini, tapi ini kelihatan. Apa garis-garis itu, garis-garis itu adalah watermarknya. Kelihatannya bleber itu, enggak lurus. Bleber Ya, apanya Bang bagaimana Alkadir? bisa bleber? Itu loh. Ya, ini Itu kan saya bilang ya. Tidak lurus. Oh ini? Ininya. Iya. Ini kan udah pecah, ininya pecah nih Mas. Ininya pecah. Kan bleber gitu loh. Enggak, ininya Artinya pecah. kalau memang asli itu kan lurus, kan nyambung. Kalau kita lihat asli, itu nyambung. Ini kan sudah resolusinya rendah. Iya. Karena resolusinya rendah, ya, makanya itu kalau kita bedah, ya, itu akan kelihatan. Tapi yang jelas itu terlewati dengan garis. Yang kami lihat kemarin nggak seperti yang ditampilkan tadi. Itu kelihatan. Tidak. Kelihatan, Mas. Karena dari sini saja saya sudah buka secara teknologi itu kelihatan. Dia tidak ikut gelar. Kami yang ikut. Ya. Tidak sama dengan yang digambarkan tadi. Ini pandangan siapa yang rabun dan salah nih berarti nih? Enggak, jadi Andro. Yang hadir ke lokasi. Saya men-challenge ya pemirsa yang ada di rumah bisa membuka open source software ini GMIP ya, GMIP. Ya bisa coba dan dicek apakah ada apa yang seperti kita lakukan. Saya katakan saya bukan ahli untuk itu, ya. Tapi saya diajari hanya 1 jam saya bisa tahu karena kita bukan developer. Ini aplikasi yang bisa diterapkan, ya. Jadi itu yang maksud saya, ya. Karena selama ini sekarang kan kembali lagi kan, tadi katakan oleh Bang Rifai, bahwasannya adalah dari foto yang sekarang, ya kan. Rasulullah kan mengatakan, wah fotonya kurang tajam. Wah, kan luar biasa sekali. Saya sudah belajar fotografer sudah 50 tahun, berarti umur 7 tahun dia sudah profesional fotografer. Hanya dengan lihat kacamata mata awam gitu loh. Padahal sudah diuji forensik oleh Polda Metro Jaya. Terlepas ada lapor independen, saya nggak masuk sana. Karena jadi sumber yang selama ini beredar dari analisa Bang Andi Aswan dengan software ini asli ya Bang ya? Ya, bisa kelihatan. Kan selama ini yang dikatakan itu adalah stempelnya itu duluan baru foto. Ternyata kita buka ini kok ada gitu loh. Dengan menggunakan teknologi ini. Ya ini, artinya. Berarti ini bukan janggal Bang ya? Bukan seperti ditempel, bukan Bang berarti ya? Bukan, ada lintasan itu. Karena begini, red, green, and blue ya, RGB itu akan terserap oleh hitam. Kalau ditempel kemarin sudah kelihatan. Coba Ya. yang tadi ditayangkan lagi coba. Yang apa ini? Kalau ini memang setajam ini, watermarknya juga kelihatan.
Ini watermarknya kan nggak Makanya saya kelihatan. bilang ini kan resolusinya rendah ya. Jadi kalau watermark itu bisa kelihatan. Di sini ntar ada garis kecil. Watermark. Kami Bisa lihat ijazah pembanding yang pada tahun yang sama gede, nggak sekecil yang kami lihat kemarin. Ini saya punya ijazah pembanding. Maksud kami kalau mencolok memang ini ditempel Ya, atau apa, artinya kenapa kalau tidak dia langsung bisa teriak menampilkan di itu gelar dengan perkara khusus? teknologinya. Bang Nah, Alkatiri. iya. Seharusnya dong. watermarknya pun juga kelihatan dengan tajam. Nah itu kan Seharusnya. lihat ada garis-garis kan. Tapi Coba faktanya lihat. kan tidak. Garis-garis. Nah, ya Itu kan. Kenapa Itu watermark. nggak setajam itu? Ya jelas Padahal Mas. itu Ini hitam. resolusinya ini kan dari digital. Itu backgroundnya hitam. Dan rendah. Ini resolusinya kira-kira 50 dari 255. Bayangkan watermark ini lebih tajam daripada itu. Kenapa itu kelihatan watermark tidak nampak? Jadi kan saya kembalikan lagi, resolusinya sangat rendah ya. Saya disclaimer lagi, saya bukan ahli IT untuk itu. Ya, saya disclaimer itu. Saya mencoba ini aplikasi gitu loh. Ternyata ada. Ya, garis memang tidak karena resolusi dari sumber awalnya itu resolusinya sangat rendah, terkompres dan terkompres. Seperti itu gitu loh. Pak Alkatiri boleh yang melihat langsung? Iya. Jadi begini, saya dua gelar itu, gelar pertama sama dengan beliau-beliau ini 12 jam ya. Makanya 2 kali ya. Makanya 2 kali siang. Lainnya sekali-sekali gitu loh. Ada. Kami karena saya Hosinudin juga sekali Bang itu ya? kuasa hukum dari Egy Sujana dan kuasa hukum dari RRT juga. Makanya saya ikut dua-duanya. Ya kan? Saya melihat ini, mungkin ini dari sisi lain, saya dari sisi lain karena waktu itu kan fokus masing-masing ya. Saya melihatnya agak aneh memang. Itu foto 40 tahun Pak. 40 tahun dengan teknologi yang 40 tahun yang lalu, tapi masih kelihatan seperti baru foto ya yang kami lihat. Ada lapisan vinilnya gitu Bang? Ada sampulnya, sampul plastiknya? Yang melindungi foto ada? Sebentar. Kami ditunjukkan waktu itu tidak boleh menyentuh. Dan ingat, itu tidak dilaminating. Bayangkan foto telanjang, gak dilaminating 40 tahun, tidak ada sedikit pun perubahan. Satu. Kedua lagi, agak tipis itu ijazah. Yang pada umumnya, yang saya lihat ya, yang saya lihat agak tipis ijazah itu. Kemudian watermark itu, karena kita pernah melihat pembanding yang lain, itu tebal. Tidak setipis itu. Nah, kemudian ditutup plastik. Kita tidak boleh menyentuh. Kalau kita sentuh kan kelihatan ada apa emboss atau tidak. Yang timbul itu Bang ya? Iya kan? Karena tidak kesentuh kita nggak tahu. Sekarang itu lantai saja bisa dibuat seperti lubang tapi tidak ada lubang dengan teknologi baru. Oleh sebab itu, kami tidak percaya dengan ijazah yang kemarin. Betul itu ditunjukkan, tapi belum tentu asli. Karena begini Bang, saya melihat memang rencana digelar itu memang mau ditunjukkan, buktinya ijazahnya dibawa. Kalau enggak kan nggak dibawa. Ditunjukkan. Dan seolah-olah diduga ada satu permainan di situ. Dari lawyernya tidak sepakat untuk dibuka. Kemudian ditanyakan ke ombudsman. Ombudsman dikatakan, oke, ini demi kepentingan ini semua maka dibuka. Seolah-olah itu usulan dari ombudsman. Tapi yang menarik, bayangkan, tayangan pertama dari penyidik ada 709 bukti surat. Bayangkan, ini satu surat loh ya. Namanya gelar itu kan dibuka, namanya aja digelar. Digelar itu enggak ada yang disembunyikan. Namanya gelar itu kan digelar. Nah seperti tadi Bang Rifai katakan, ini kalau ijazah ditunjukkan di pengadilan. Tidak, pada waktu mentersangkakan, itu seharusnya ditunjukkan. Kamu ditersangkakan gara-gara ini loh. Ini loh ijazahnya. Gara-gara itulah kami ajukan gelar perkara khusus. Karena pada waktu mentersangkakan, tidak ditunjukkan ijazah itu. Contohnya orang ditunggu nikam orang. Ini loh pisau yang kamu pakai. Seharusnya kan begitu. Ini alat buktinya. Ya seharusnya kan begitu. Jadi kalau di pengadilan ternyata bukan itu gimana? Satu. Mereka mengakui saat itu juga mereka mempunyai 13 ijazah pembanding. Saat itu juga ada. Tapi tidak ditunjukkan. Alasannya belum izin dengan yang bersangkutan. Hanya penjelasan tapi bukti fiksi nggak ada. Nah kalau ini kan kita jadi tahu. Beda nggak dengan pembanding ini? Itu tidak ditunjukkan. Ya Andro,
Mungkin ya, Sebentar, yang ditunjukkan itu karena tidak ada izin. Maaf. Mungkin Anda ya. tidak punya hak untuk bicara Enggak. karena Anda tidak ikut gelar. Iya, tapi begini, Maaf, saya mendapatkan Ya. izin Loh, dari yang punya ijazah yang Anda ini dengan ditahan teori juga, kan katanya-katanya. begitu. Yang nggak Ya kan? bisa, Bang. Jadi bisa saya Ini fakta. informasikan 12 untuk jam itu. kami di sana. Ya, Dan satu hal lagi, Gitu loh. pada waktu gelar pertama, itu 6 jam ya, 5 jam setengah, itu cuma 10 menit ditunjukkan ijazah. Dikira seharian gini, enggak 10 menit. Nggak boleh sentuh. Ada plastiknya. Patut diduga kalau diraba nggak kena embossnya, ada plastiknya. Dan plastiknya tebal loh. Bukan laminating, ditutup plastik. Para panelis bisa ikut bersuara juga. Iya. Saya izin, Selesai sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. saya izin coba Sambil elaborasi mengelaborasi pertanyaan juga Mas boleh ya? Andro. Pak Triandika ya. Pertama, komentar saya adalah isu tentang ijazah asli atau palsu ini sebenarnya per hari ini menurut saya sudah bergeser dari isu hukum menjadi isu kepercayaan. Jadi, kalau saya melihat perdebatan dari dua kelompok ini kan sepertinya sama-sama punya dasar yang kuat. Yang satu mencoba membuktikan melalui jalur hukum, yang satu mencoba membuktikannya melalui jalur persepsi dan juga hukum. Nah, menurut saya ujungnya meskipun nanti sudah diputuskan hasilnya, tidak mungkin die hardnya Pak Jokowi akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh kubunya Pak Roy Suryo. Begitupun sebaliknya, orang yang sudah tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi pun juga tidak akan percaya pada putusan legalitas. Jadi ini menurut saya, meskipun nanti ujungnya ada kepastian hukum, ada legalitas, tetapi legalitas tanpa legitimasi sosial juga akan tetap menyisakan ruang konflik. Jadi ini endless story lah nantinya, meskipun sudah dibawa ke meja hukum. Jadi penyelesaian menurut saya ya masing-masing akan percaya Jadi gini, Bang. pada keyakinan masing-masing. Maaf Bang, saya tidak bicara keyakinan, saya bicara fakta gelar. Sekarang nggak pertanyaan bicara saya Bang keyakinan. Maaf ya, Alkadiri, maaf. sedikit Begitu bertanya sedikit gelar Bang. selesai, sebentar. Besoknya diumumkan tetap tersangka. Padahal gelar itu berjanji untuk menerima saksi kita dan ahli kita. Karena belum diperiksa. Seharusnya ditunggu. Kalau main bulu tangkis saya katakan kayak satu dikasih raket, satu tidak. Itu dalam gelar. Saya ya. ingin- Seandainya saksi dan ahli kita itu lebih logik, lebih legal, dalilnya lebih pas, apa yang harus dilakukan? Ya. SP3 kan? Ya, saya Mas Andro. Faktanya tidak dihadirkan ahli kita. Pertanyaan boleh? Ya, Pak Triandika saya kepada Bang Alkadiri. ingin memperkuat asumsi saya Bukan, tadi, begini, Bang Alkadiri. Saya tidak belum bicara keyakinan. Ya. Oke. Pertanyaan Karena- saya kepada Bang tapi Alkadiri. fakta gelar. Seandainya- Oke, silakan. seandainya- Ya, ini saya sampaikan. Saya bicara itu baru fakta Ya. gelar. Terima kasih. Untuk Pertanyaannya menguji konsistensi Bang Alkadiri, saya ingin bertanya. Seandainya semua jalur hukum sudah ditempuh dan hasilnya sama, sikap apa yang kubu Bang Alkadiri akan tampilkan? Sesaat lagi ditanggapi. Harus dijawab usai jeda hanya di Catatan Demokrasi Bang Alkadiri. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau.
Alas sepatu terbuat dari material EVA, Etel Vinyl Acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir. Sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Worldfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Worldfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Worldfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Worldfit. Makin pakai, makin sehat. Salam sama suruh dan salam hatuaha atas bencana yang menimpa mereka. Semoga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, Amin. Ya Rabbal dan Alamin. bangsa Indonesia bisa segera memberikan bantuan agar kondisi ini segera pulih. Nggak nerima kalau hasilnya ternyata sama, Bang Al-Katiri. Pertanyaan dari Pak Triandika tadi. Begini, kita kan belum bicara persidangan. Ya kan? Kita kan belum bicara persidangan, Bang. Saya bicara gelar kemarin itu, peserta gelar termasuk direktur Reskrimum ya, itu menyatakan akan memeriksa saksi dari kami dan ahli dari kami. Memang begitu seharusnya. Ini tersangka ini prematur. Hanya memeriksa dari satu pihak, saksi dan ahli dari satu pihak, langsung tersangka. Ini tidak objektif, Bang. Saya udah puluhan tahun jadi lawyer, Bang. Jika dua-duanya itu sudah diperiksa, baru diputuskan tersangka. Ini saksi dari kami belum. Ahli dari kami belum. Ya kan? Kalau sudah di persidangan, seandainya diputuskan di persidangan, terus ijazahnya palsu seandainya. Apa begitu maksudnya? Pak Triandika, jangan terlalu dini Pak ya. Jika hasilnya sama. Sama bagaimana? Misalnya kan kalau kita melihat sekarang catatan dari proses gelar perkara yang ada itu, kalau kami membacanya bahwa ijazah yang Pak Jokowi punya itu adalah asli. Ya. Ketika nanti proses hukumnya sudah selesai semua proses hukum sudah ditempuh dan hasilnya sama asli, apakah sikap yang akan ditunjukkan oleh kan Bang Al-Katiri? Batu ujinya, Bang. Sekarang 13 teman-temannya yang ada, yang di tangannya penyidik waktu itu, waktu kami di sana, tidak ditunjukkan. Alasannya tidak ada orangnya. Ini pembandingnya yang dibawa Andi Aswan? Ini ada 3 ya Bang Andi Aswan membawa pembanding ini? Saya apalagi Bang Al-Katiri percaya yang di sana aja saya nggak sepakat, apalagi dengan itu. Ini Bang Andi Aswan ini masuk 13 yang di itu? versi polisi? Ya itu ada masuk ya, yang belakang. Nggak bisa. Jadi Andre, jadi saya mau saya mau disclaimer juga ya, bahwasanya ini mendapat dari Kagama Bela UGM. Kagama Bela UGM dari Ketua Angkatan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan tahun 80. Ingat nggak waktu saya di sini berbicara di catatan demokrasi, kan ditayangkan foto aslinya juga kan? Ada nggak itu lingkaran merah? Nggak ada. Dekat sekali waktu itu. Selain fotokopi, kan juga aslinya waktu itu. Ya kan? Asli yang kami dapat di Yang internet. waktu itu siapa itu saudaranya, siapa yang bawa itu? Kan saya bilang, kenapa nggak ini yang ditayangkan itu? Ingat nggak waktu itu? Itu kan nggak ada juga, Mer. Bang Andi izin ya, Sebentar, tanya ya. Sebentar. Saya masih dialog dengan dari beliau. yang ijazah yang ditampilkan ini, tadi kata Bang Andi ada salah satu yang dijadikan sebagai dari 13 ijazah pembanding ya Bang? Ya? Ini Ya. ada 3 yang dibawa oleh Bang Andi Aswan. Ada yang pembanding, dijadikan Bang, ya? sebagai pembanding. Oke. Nah, tadi katanya didapat dari Kagama ya? Itu diserahkan secara pribadi? Yang ini Bang ya? Atau diminta atau seperti apa? Ya, jadi Kagama Bela UGM itu kan ada angkatannya. Kalau untuk Fakultas Kehutanan itu tahun 1980. Ya, termasuk namanya Pak Toha ya. Beliau sendiri juga ijazahnya sudah disita. Ada 14 termasuk kalau Pak Jokowi ya. Jadi 14. Karena 14 itu tanggal 5 November
1985 itu diwisuda bersama-sama. Nah, termasuk Pak Andi juga itu adalah bersama-sama juga. Maka ijazahnya itu disita gitu loh. Maka saya dapat itu ya karena dari ketua angkatan dari Pak Jokowi pada saat itu. Kenapa saya bertanya soal itu? Ya. Karena saya ingin masuk kepada mekanisme pengujian dokumen pembanding ya. Jadi berdasarkan Perpol atau Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, Bang Andromeda, terkait dengan penggunaan uji laboratoris dengan instrumen laboratorium forensik, itu diatur di bagian 3. Bagian 3 itu terkait dengan pembuktian dokumen, pembuktian surat, dan pembuktian mata uang. Diatur di pasal 79, pasal 80, dan pasal 81. Karena kebetulan saya salah satu anggota kuasa hukum yang mempelajari betul Perpol itu, karena ini adalah demi argumentasi hukum kami. Nah di pasal 80 dan pasal 81, terhadap uji suatu dokumen atau mata uang yang diduga itu adalah palsu, maka salah satu kuncinya adalah harus dilihat pada dokumen pembanding. Bang Rifai, dokumen pembanding lagi-lagi diulang oleh Bang Sangaji. Oke, jadi dokumen pembanding ini sudah ada, sudah dijelaskan juga secara official, ada bahkan ratusan, 13 ijazah untuk dibandingkan dengan ijazah ini, lalu ada beberapa yang lainnya untuk membandingkan pengesahan skripsi ya. Tapi tidak ditunjukkan saat gelar perkara khusus. Saya salah satu yang mempertanyakan 13 ijazah pembanding itu. Dalam hukum acara ini sudah mengatur mana alat bukti yang bisa dilihat oleh tersangka, mana yang tidak. Dikenal adanya alat kejahatan atau instrumentum sceleris, dia boleh. Kedua, barang bukti yang langsung berhubungan dengan si tersangka, objectum sceleris, itu boleh. Tapi tidak semua alat bukti dilihat. Kenapa? Bahaya sekali. Nanti dia akan membuat alibi-alibi untuk mematahkan barang bukti yang dikumpulkan penyidik. Itu di semua negara seperti itu. Sebagai contoh, ya, misalnya ada penyuapan dari perkara KPK. Betul koper dan uangnya akan ditanyakan apakah ini koper kamu. Tapi sadapan telepon, CCTV rekaman tidak mungkin ditunjukkan pada tersangka. Nanti di sidang baru dikasih lihat semuanya. Karena kalau sudah ditunjukkan dari awal, wah semua pelaku kriminal akan membuat alibi-alibi dan cerita-cerita untuk mematahkan semua barang bukti. Jadi memang hukum acara di semua negara pun tidak semua alat barang bukti diperlihatkan dan ditunjukkan. Argumentasi kami, apakah argumentasi kami berupa surat tidak ditunjukkan? Kalau CCTV enggak kalau ijazah kan punya kami sebenarnya. Tapi dengan kebijakan orang tersangkakan gara-gara ijazah Bang itu. Rifai, argumentasi kami kemarin. Karena gini loh, yang 13 ijazah pembanding itu alat kejahatan dan hasil kejahatan, Bang. Di mana-mana seperti itu. Sekarang kan orang harus tahu, saya ini salah apa? Salah kamu mengatakan ijazah ini loh palsu. Sudah dijelaskan perbuatannya. Tidak bahwa pernah Anda ditunjukkan, makanya kita minta gelar perkara. 31 sosial media. Seandainya ditunjukkan, kita tidak minta gelar perkara, Bang. Karena ada yang disembunyikan itulah, maka kita minta gelar perkara. Itu, maaf. Saya lanjutkan. Ya, boleh. Bang, tadi pertanyaan Abang menarik juga, saya akan jelaskan. Ya kan? Jadi begini, Bang. Abang tahu dari awal, ini ada hubungannya dengan yang di Bareskrim. Di Bareskrim itu, bayangkan, masih bentuk Dumas, sudah diuji laboratorium. Padahal ketentuan Perkap yang dikatakan teman saya tadi itu, tidak boleh. Salah satu syarat menguji di laboratorium harus ada laporan polisi. Itu tidak. LP-nya mana ya Bang? Bahkan ya? itu Baru dihentikan. Oke. Dihentikan. Bahkan tidak ditunjukkan, dikembalikan. Padahal syaratnya harus ada penyitaan. Tidak disita. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran, Bang. Tidak semudah itu. Anggap aja benar, deliknya pun, unsurnya pun belum tentu benar. Coba kita lari ke unsur. 310 itu menyatakan, 311, 310 itu, jika demi kepentingan umum, tidak dapat dipidana, Bang. Itu ada ayat 3. Terus 160 yang diterapkan itu tadinya delik formil menjadi delik material. Dulu kalau orang bilang, bakar itu, tangkap. Sekarang tidak boleh, harus ada yang membakar. Tapi kenapa masih diterima oleh kepolisian? Ini yang saya katakan, polisi sangat subjektif. Sebentar, 28 ayat 2 yang dikenakan sekarang ini, 2 ayat 2 itu ujaran kebencian. Jelas dikatakan ujaran kebencian. Saya anggap saja melakukan ujaran kebencian. Anggap saja saya betul-betul menyerang orang. Ada kata-kata berdasarkan. Itu berdasarkan apa? Dulu SARA. SARA itu ada antar golongan. Sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ini pasal karet. Banyak aktivis, ulama kena itu, Bang. Saya lawyernya. Sekarang SAR, nggak ada antar golongan.
berdasarkan satu, agama, suku, warna kulit, fisik. Tidak ada ijazah di situ. Prof Lili, pertanyaan ini disimpan dulu, kita harus jeda hanya di Sapa Demokrasi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Tetap diterima oleh kepolisian. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf. Prof Lili silakan dengan pertanyaannya. Prof Lili boleh mengajukan pertanyaan? Ya, ditujukan kepada siapa, Prof? Silakan, Prof. Makasih. Begini kan, kasus dugaan ijazah palsu ini kan tadinya wacana publik gitu kan, atau opini publik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa opini publik ini dibawa ke ranah sengketa hukum, sehingga kemudian memberikan PR dilema kepada pengadilan. Saya menyambung Pak Dr. Andika tadi. Pasti putusan pengadilan itu kan zero sum game kan, ada menang kalah. Gitu loh. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengapa wacana publik ditarik ke sengketa hukum? Apa alasan dari pihak itu? Itu pertama. Terus yang kedua adalah karena di ranah hukum, di pengadilan, membuat pengadilan dilematis. Ketika memenangkan gugatan, ya gitu kan, gugatan dari pihak Pak Rifai, Pak Jokowi, dianggap kemudian pengadilan tidak netral. Ketika yang menang adalah pihak Pak Gofur, dianggap pengadilan itu berpihak kepada Pak Gofur dan kawan-kawan seperti itu. Oh, kan jadi buah si malakama ya, Prof? Iya, itu membuat pengadilan sehingga bisa mengalami delegitimasi. Kena maju mundur kena mundur ini. Maju kena mundur. Inginnya saya sih sebenarnya yang tadinya wacana politik tadi atau konflik politik ya diselesaikan secara politik aja, tidak melalui proses pengadilan. Karena ini tidak akan berujung tadi, apalagi kata Pak Alfred sampai kiamat nih kan. Nah, itu kan dari banding terus kasasi PK lagi. Wah, sampai kapan gitu. Nah, saya nyambung Prof. Romli.
Titip pertanyaan satu Mas Andro. Oh boleh. Masih sama dengan Prof. Lili. Untuk kubunya Pak Jokowi ini Bang Rifai dan Ini supaya adil Mas ya. Andi ya. Ya, pertanyaan sama. Kalau putusan hukum nanti mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, Bapak-bapak akan bersikap seperti apa? Satu, yang kedua, nah ini karena ini judul catatan demokrasi, maka saya ingin sambungkan juga dengan demokrasi. Dalam demokrasi itu, terkadang keabsahan hukum seringkali kalah penting dengan transparansi dan persepsi publik. Nah, saya juga setuju bahwa harusnya ini masalah politik diselesaikan secara politik. Ya, kedemokratisan seorang tokoh itu diuji bukan pada saat dia dipuji, tapi saat dia dipertanyakan. Dalam konteks hari ini adalah Pak Jokowi dipertanyakan oleh publik apakah ijazah Bapak asli atau palsu. Seandainya tadi saya membayangkan yang menyampaikan software itu bukan Mas Andi tapi Pak Jokowi, barangkali ini barang sudah selesai hari ini. Tapi ini kan Pak Jokowi nggak pernah menyampaikan secara terbuka seperti Mas Andi dan Mas Rifai, gitu Mas Andro. Saya boleh jawab dulu ya. Kenapa ini dibawa ke hukum? Jadi ini perdebatannya sudah cukup panjang, Prof. Kami menangani sejak 2022 akhir. Beliau masih presiden, kami digugat oleh Bang Egy Sujana. Ya. Dari situ juga sudah ada wacana-wacana. Ini gimana nih? Nggak selesai. Ya. Apakah kita hanya menghadapi upaya hukum yang dilancarkan kepada kami, atau boleh juga kami melakukan upaya hukum untuk mendapat kepastian. Kami ini sudah digugat 7 kali, di LP 2 kali. Sabar beliau menghadapi itu semua. Ya. Tapi kan ini tidak selesai, terus-terusan, bahkan beliau sudah pensiun pun diangkat lagi. Sehingga waktu itu beliau berpikir adalah, biar ini selesai, saya juga punya anak cucu, saya juga perlu menjaga nama baik. Mungkin ini perlu dilakukan supaya upaya hukum agar apa? Terdapat kepastian. Apakah ijazah ini palsu atau asli? Kedua, beliau juga punya hak asasi sesuai pasal 28 konstitusi gitu ya. Beliau juga bisa menjaga nama baiknya, bahwa dia ini bukan pemalsu surat gitu ya. Apalagi ini berita sudah kemana-mana, sosial media itu kan borderless, semua dari negara mana bisa mengkonsumsi. Jadi akhirnya kita terpaksa melakukan itu pun juga dimulai dengan 2 kali teguran dulu gitu ya. Masih juga berjalan, Pak Jokowi juga masih kasih kesempatan gitu ya, tapi ternyata nggak ada perkembangan, ya terpaksa ini dilaporkan. Sekarang pun juga Pak Jokowi masih menunggu. Apakah ada yang betul-betul setelah melihat, mengakui, minta maaf, ini juga akan dipertimbangkan. Tapi kalau terus diperpanjang terus ya mau tidak mau, agar ada sebuah kepastian, karena bagaimanapun ini negara hukum. Maka hukumnya yang menjawab. Nah, kedua saya menjawab yang dari beliau ya. Intinya tunjukkan saja selesai. Saya coba ingatkan, Mas Gibran itu sudah nunjukkan loh, berapa tahun yang lalu. Nggak selesai. Bang Andro Jadi Meda, gini ya, saya jawab tadi. kesalahan dari sebentar. Bang. Saya jawab tadi. Yang memainkan ini bisa, ada banyak kepentingan politik, banyak pihak bisa bermain. Terus menerus. Mau sampai kapan? Apakah memang kita mau bilang setiap mantan presiden seumur hidupnya harus siap dihina, dimaki-maki, difitnah, tanpa boleh menjaga nama baiknya? Alasan yang itu kita bangun. Saya masih punya pertanyaan besar. Alasan normatif dan alasan demokratis apa yang Pak Jokowi punya sehingga beliau belum mau untuk menunjukkan ijazahnya secara terbuka kepada publik? Oke, jadi intinya gini, kalau untuk masyarakat sebenarnya dari waktu itu juga siap dibuka. Tapi jujur saja, karena ini sudah masuk ke arena hukum, maka ada aturan-aturan main yang harus diikuti. Kedua, kami juga tidak mau, kami tunjukkan justru ini menjadi senjata untuk terus mempermainkan dari pihak para tersangka. Jadi ini lebih kepada strategi hukumnya. Tapi sekali lagi Pak Jokowi sudah janji berkali-kali di media, di persidangan, dia akan tunjukkan ijazah ini kepada publik. Jadi masyarakat bisa mengikuti langsung, bisa melihat langsung, bisa melakukan juga kajian-kajian ya. Tapi kembali lagi, kenapa di sidang? Karena itu forum yang tepat. Kenapa? Karena kami sudah keburu masuk ke proses hukum. Hanya itu sebenarnya persoalannya. Mungkin saya tambah tadi Pak Bang Tri kan menanyakan bagaimana kalau kami ya, sebagai relawan dan juga banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi kalau terjadi seperti itu. Dengan keyakinan penuh kami itu tidak akan terjadi. Kalau Pasti terjadi asli. Bang, kalau Kenapa? terjadi Bang Adi Aswan. Kalau Saya terjadi. katakan tidak terjadi. Susah nerima nih Ini kayaknya. bukti bahwa Ya kan? apapun hasilnya, Karena die hard Pak Jokowi tetap jadi die hard. Bang Andika, Bang Suryo juga tetap Bang Roy Suryo ya, gitu kan. Kan begitu kan. Di sini kan mengatakan tidak akan pernah terjadi P21. Kan begitu. Konkretnya kan untuk mempertahankan diri untuk itu. Nah kalau kita tanyakan dengan 700 alat bukti itu, dengan institusi dari pemerintah yang mengatakan ini asli. Bang Andi, sorry. 700 alat bukti itu, 700 alat bukti yang mana ya Bang? Informasi ini kan Enggak, ini supaya jangan menyesatkan publik nih. Gimana? Tadi Bang Andi mengatakan ada 700 alat bukti. Hukum acara kita tidak mengenal 700 alat bukti loh.
barang bukti, sorry. Itu Saya kalau kan bukan clear orang itu. hukum ya. Iya. Mas, terima supaya, kasih supaya koreksi. jangan menyesatkan. Karena gini, Terima kasih koreksinya. penggunaan Saya istilah lanjutin di dulu. dalam ilmu hukum itu Saya lanjutin akan dulu. menentukan kualitas daripada penegakan hukum. Jadi kalau Bang Andi salah mengutip alat bukti dan barang bukti, itu perlu saya Oke luruskan. ya, Gitu. terima kasih informasinya. Barang bukti, 700 barang bukti itu. Dan juga institusi yang mengeluarkan ijazah juga mengatakan itu asli. Kemudian dari laboratorium forensik juga mengatakan identik. Ya saya katakan itu asli. Apalagi juga teman-temannya dan sebagainya. Ya buat kami itu sudah membuktikan bahwa beliau itu adalah berkuliah di UGM ya sampai selesai. Kemudian mendapatkan ijazahnya. Yang selama ini dari awal kan pertama muncul itu tidak kuliah di UGM. Tidak mempunyai ijazah. Itu kan awalnya. Jadi selama ini mereka ini adalah konsisten. Konsisten dalam inkonsistensi. Ya, artinya dari yang namanya tidak punya ijazah, kemudian lompat kepada foto. Tadi dikatakan itu sekarang dibilang foto Dumatno. Ini kan bermasalah untuk itu. Apalagi dikatakan sekarang oleh salah satu tersangka bahwasannya ya dia tahu siapa yang mencetak ijazah ini. Ini kan aneh buat saya. Pertama, dia mengatakan dengan keyakinan penuh bahwasanya foto itu adalah fotonya Dumatno. Ketika saya bertemu dengan Dumatno yang merupakan juga teman saya wawancara dia, apakah ada kata Dumatno lagi? Tidak ada kata Dumatno lagi. Berarti abang 100% asli bang ya, bukan 99,9%. 100%. Tinggal kita buktikan aja di pengadilan. Saya takutnya kalau hasilnya bertolak belakang bisa frustasi nih kayaknya. Saya nanggapi Bapak tadi. Bapak tadi bilang katanya kenapa ada secara politik. Ini ijazah presiden Pak. Jangan sampai jadi sejarah bahwa di sejarah Indonesia ini ada presiden yang punya ijazah palsu. Jadi tidak semudah itu. Dan mereka Jokowi ini pada waktu melamar sebagai presiden, dia menggunakan ijazah itu. Ini dokumen publik. Jadi publik berhak tahu. Sekarang publik memasalahkan. Iya. Saya paham Pak Al-Qadiri bahwa ini adalah pucuk kekuasaan tertinggi presiden. Tapi problemnya kan ada dua. Pertama, di akar rumput ini kan terjadi polarisasi. Berhadap-hadapan antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Rio CS. Itu saya kira tidak baik gitu loh kan. Karena berhadap-hadapan masyarakat pasca pemilu 2024 kok masih ada. Iya. Terus yang kedua adalah terkait dengan presiden demokrasi kita nih. Iya. Dan politik elektoral. Iya. Gitu loh. Persoalan ini saya harap sih, saya pribadi itu tidak diselesaikan di pengadilan. Karena menunjukkan kedewasaan baik pihak Bang Andi nih, Pak Jokowi maupun pihak Pak Rio CS. Mungkin ini sudah memasuki ranah pidana, mungkin itu kan saya nggak tahu gitu. Bisa nggak gitu loh hal ini tidak P21 lagi, ya? Gitu. Di P21 ada semacam konsensus gitu, ada semacam konsensus diselesaikan. Kita kan bangsa katanya musyawarah mufakat, kekeluargaan dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun siapapun yang menang itu akan mencoreng gitu, mencoreng wajah demokrasi kita, wajah bangsa kita. Gitu. Saya paham masing-masing itu, oleh karena itu. Tapi contoh tadi yang diberikan tadi Pak, jangan lupa Pak. Gara-gara ijazah ini ada 2 warga negara di penjara 6 tahun Pak. Betul. Ya, itu. Jadi tidak seperti dia katakan. Bahwa pada waktu itu yang namanya Bambang Tri dan Gus Nur itu di penjara dengan dakwaan itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Tapi ijazah itu tidak dihadirkan. Ya betul itu, ada korban 2. Tidak dihadirkan ijazah itu. Jangan sampai juga muncul ada orang yang dipenjara lagi. Artinya tidak semudah itu baik ditolak. dari pihak sini gitu, katakanlah bahwa itu palsu, Pak Jokowi dipenjara, atau dari pihak Pak Resonas ternyata itu asli. Itu yang maksud saya, yang saya tidak menginginkan sebagai Prof. pribadi. Prof. Romli, izin ya saya tambahkan ya. Jadi sebetulnya perkara ini asal muasalnya kan dari satu hasil penelitian ilmiah. Yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa. Dari hasil penelitian itu, kemudian oleh Pak Joko Widodo dibawa ke ranah hukum pidana. Jadi sebetulnya yang memperkarakan perkara ini adalah Pak Joko Widodo. Tanpa pernah melakukan klarifikasi atau menggunakan instrumen ilmiah yang apple to apple, yang sebanding,
Sehingga hasil penelitiannya Mas Roy, kemudian Bang Rismond dan Dr. Tipa itu bisa di-challenge gitu. Tetapi ujuk-ujuk kemudian Pak Joko Widodo mengambil satu langkah hukum yang menurut kami itu justru ya tadi akhirnya akan ada muncul korban-korban baru lagi gitu ya. Nah, kenapa ini dibawa ke ranah hukum pidana? Menurut saya sebetulnya Pak Jokowi kalau sebagai seorang mantan presiden dan kemudian ada Pak Bang Rifai sebagai kuasa hukum, kan harusnya bisa memikirkan dan memberikan advice hukum yang tepat bahwa hukum pidana itu kan adalah hukum publik yang sifatnya keras. Dan itu asasnya kan asas ultimum remedium. Artinya di dalam penegakan hukum, pidana itu selalu diambil sebagai choice terakhir. Sebagai the last resort. Sebagai pilihan hukum terakhir. Tanpa pernah Pak Jokowi melakukan klarifikasi, menghadirkan membuka ijazahnya kepada publik, tetapi kemudian membawa ini ke ranah pidana. Kenapa kami melihat bahwa ini nanti ujungnya adalah kriminalisasi? Karena pidana itu berdasarkan pasal 10 KUHP, itu kan ancamannya berat. Ancaman pokok terberat dalam pidana itu kan ada penjara, kemudian ada hukuman mati. Ya, itu pasal 10 KUHP mengaturnya begitu. Jadi bukan sekedar memberi pelajaran. Bukan, ini bukan sekedar memberi pelajaran ini. Tetapi Pak Joko Widodo menarik ini ke ranah hukum pidana justru adalah untuk menghindari sikap kenegarawanan beliau membuka ijazah ini kepada publik yang hari ini dipertanyakan. Saya pikir karena ini sudah masuk ke ranah hukum pidana, maka menurut saya ya sudah kita hormati saja. Bang Rifai karena harus terhadap ditanggapi, semua kita harus jeda dulu di catatan demokrasi pemirsa. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir. Sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat. Kita awalnya menolak. Namun demikian kita Alasan menolak apa, Bang? Karena memang nggak ada keharusannya penyidik menyajikan itu. Nggak ada. Bukankah itu yang selama ini ditunggu oleh publik? Loh, makanya kami serahkan kepada pimpinan gelar, kita hormati putusannya apapun. Tapi kami sebagai kuasa hukum harus menyampaikan bahwa tidak merupakan kewajiban seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini seperti ini, bahwa benar kan, kita udah tampilin pun masih berkoar. Ingat bahwa ada hal-hal pengulangan
Ya, jadi kalau ada orang itu melakukan hal-hal yang terus-menerus, dugaan-dugaan itu dilakukan terus-menerus, maka kan berpotensi harusnya ya ditahan. Saya ke sana larinya. Artinya apa? Kalau selama ini sampai, Bang Ahmad juga sampaikan, saya tadi juga lihat di awal tuh. Mana, tunjukin. Masa Sama seperti gambar ini, Bang? Ya kurang lebih. Sama ya berarti ya? Kalau bicara... Bertanya lanjut ke Bang Gofur. Langsung to the point diborong ini. Jadi gini Bang Gofur, tadi Bang Roy Suryo CS sedang melakukan kajian ilmiah tentang ijazah asli atau palsunya Pak Jokowi kan. Menurut saya itu teruskan saja sampai titik akhirnya dan itu akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai itu palsu atau asli. Nggak usah sibuk-sibuk masuk ke hukumnya. Dipidana masuk hukum oleh Pak Jokowi dipidana, ya respon seadanya tapi jangan jadikan proses hukum ini menghilangkan aktivitas ataupun aktivitas riset yang sudah dilakukan oleh Pak Rosuryo gitu. Jadi ini akan ada dua sumber kebenaran, Bang. Sumber kebenaran secara hukum dan sumber kebenaran secara ilmiah. Tinggal publik nanti mau memilih yang mana gitu kan. Karena publik juga punya posisi kalau tidak ada laporan, Mas, kepada ilmiahnya atau kepada hukumnya. Mana ada yang dilaporkan. Mas Andika, saya jawab ya, Mas Andika ya. Jadi gini, sebetulnya yang dilakukan oleh Mas Roy itu kan adalah fakta ilmiah. Ya, fakta ilmiah itu di sini ada Prof. Lili, seorang peneliti ya. Kalau dalam penelitian itu kan pasti menggunakan metodologi. Dan metodologi itu kan benar atau salah, itu kan tidak pernah ada seperti itu. Artinya kalau hasil penelitian itu keliru, ya tinggal kemudian dibuat hasil penelitian yang baru. Karena kan ilmu pengetahuan itu kan dia berkembang. Kan ada tesis, ada antitesis, kemudian kan lahir sintesis. Itu kan proses dialektika ilmu pengetahuan ya. Nah seharusnya dalam konteks itu, terhadap hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa itu, ya jangan dibawa ke ranah hukum pidana. Saya juga dari awal sepakat, itu jangan dibawa ke ranah hukum pidana. Cukup dilakukan hasil penelitian ilmiah yang sebanding aja. Oke, saya pastikan ya kalau ini adalah kegiatan akademis penelitian pasti Pak Jokowi tidak akan melaporkan. 1000% saya jamin. Ya, makanya ini juga kita jangan tersesat ya. Karena faktanya adalah sejak 22 Januari sampai 30 April ada 31 objek di sosial media. Bang Roy Suryo CS menghina Pak Jokowi, memfitnah, dan tidak ada satu kalimat pun menyatakan diri sedang meneliti, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan sedang melakukan kegiatan akademis. Ya, jadi lambangkan kalimat-kalimat saat itu semua ada di rekamannya. Asingkan Jokowi, nusa kembangkan Jokowi, 1 miliar persen ini palsu. Apakah itu kegiatan akademis? Bang Rifai, bolehkah saya bertanya kepada Bang Rifai? Baru setelah saya mau bertanya kepada Bang Rifai. Ini pertanyaan signifikan. Jangan tersesat nih. Baru setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka membangun cerita seolah peneliti untuk membela diri. Saya mau bertanya buat Bang Rifai, kita mau disesatkan dengan model-model seperti mohon ini? saya dijawab Artinya, ya Bang. kami pastikan kalau ini kegiatan penelitian nggak mungkin Pak Jokowi juga bijak kok gitu ya. Saya Tapi karena kita mohon tahu dijawab, ini Bang. bukan kegiatan akademis, apalagi sudah juga dibahas oleh 22 ahli bahwa ini semua tidak akademis. Singkat boleh, saya mau bertanya kepada Bang Rifai ya. Harus clear ini. Pertanyaan saya begini. Karena ini dibawa ke ranah hukum pidana, hasil penelitian digital itu dianggap adalah delik, tindak pidana. Sehingga Pak Jokowi confirm melaporkan pasal 32, 35. Kami kemarin di gelar perkara khusus tidak mendapatkan uraian yuridis terkait dengan analisa unsur. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, karena Bang Rifai bersama Pak Joko Widodo yang melaporkan pasal 32, 35, padahal itu basisnya ilmiah. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, bisakah kami, tim kuasa hukum dan publik diberikan satu pencerahan hukum, bagaimana menjelaskan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 32, 35, sehingga kemudian ada keyakinan bahwa ini bukan hasil penelitian ilmiah, tetapi ini adalah suatu tindak pidana. Bisa nggak dijawab, diuraikan unsur-unsur deliknya? Saya pengen dengar. Sebenarnya ini yang menjawab adalah harusnya penyidik atau jaksa. Tapi saya coba jelaskan. Karena apa yang buka pasal 32, 35? Ya, saya jelaskan ya. Ini colong start ya. Jadi gini, pada saat mereka melakukan tindakan fitnah atau pencemaran nama baik, itu dilakukan dengan dua cara. Secara lisan di sosial media, makanya ada 27A. Lalu kedua ini yang buat kami menjadi perhatian betul, melakukan atraksi IT ya di tayangan-tayangan IT menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan mengklaim dirinya sebagai digital forensik, seolah akhirnya disimpulkan ijazah ini punyanya Dul Matno. Hebat betul loh ya. Pak Jokowi yang selama ini merasa kuliah menyelesaikan 5 tahun menerima dari UGM, tahu-tahu dia bilang, Pak Rifai, ada sebuah kegiatan IT yang bilang ini punya Dul Matno. Saya penasaran. Karena menurut pandangan Pak Jokowi namanya kemajuan teknologi itu bukan untuk memutarbalikkan fakta sesuatu yang benar menjadi salah. Nah, pertanyaannya mohon maaf, selama ini pemahaman teman-teman
kegiatan ini adalah ijazah asli menjadi palsu. Bukan. Justru kegiatan digital forensiknya bahwa seolah-olah asli dan sah. Itu yang diatur 35. Padahal buat kami tidak, dan ini sudah dikuatkan oleh para ahli. Jadi seperti itu. Berarti pertanyaan saya belum dijawab oleh Bang Rifai ya, terkait dengan unsur delik di dalam pasal 32 dan 35. Saya tadi berharap sebetulnya jangan hanya peristiwanya yang digambarkan, tetapi analisa-analisa yuridisnya itu yang lebih penting. Ya, pasal 32 bunyinya kan begini. Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, mengubah, menambahkan, mentransmisikan ya suatu dokumen elektronik milik pribadi atau milik publik. Itu unsur pidananya harus dijelaskan. Unsur setiap orang itu adalah melekat di situ adalah unsur subjektif. Di dalam ilmu hukum pidana, unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Unsur yang kedua adalah unsur sengaja. Di mana ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana? Di situ nggak ada niat untuk menghina, niat untuk mentransmisikan, untuk mengubah. Dan mereka tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah mengubah dokumen elektronik ini. Dokumen elektronik ini yang unggah pertama adalah Dian Sandi. Unsur 32. Nggak pernah memotong, mereka menganalisa. Mereka menganalisa dan tidak gini. Dan mereka tidak punya niat. Mereka tidak punya niat. Itu satu kesatuan. Berarti Bang Rifai tidak memahami unsur delik pasal 32 dan pasal 35 secara ilmu hukum pidana materi. Saya ingin masuk ke pasal 35. Ini nggak memahami. Berarti Bang Rifai nggak memahami unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Balkatiri singkat boleh. Sebentar. Persidangan lah yang membuka ya. Saya juga nggak mau terpancing, nanti udah ketahuan. Tidak ada hukum merubah. Itu, karena abang yang melaporkan pasal 32 35. Bang, kalau nggak terbukti nggak mungkin abang harusnya bang. Bisa menguraikan unsur-unsur delik pasal kalau tidak terbukti. Dan tidak pernah dilakukan analisa yuridis. Dan yang menaikkan penyidik bukan kami. Penyidik tidak pernah melakukan analisa yuridis. Yang abang gambarkan itu hanyalah suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa hukum. Tetapi ketika kita masukkan dalam penerapan pasal, maka unsur deliknya harus jelas. Abang tidak mampu melakukan analisa unsur delik. Nanti kita pasal 32, pasal 35. Kami semua buka. Tapi faktanya sudah jelas, sudah clear. Saya uraikan juga unsur pasal 35 buat abang kalau abang mau. Jangan kita melakukan seolah ada persidangan di sini. Jadi begini, sebentar. Rifai yang buka laporan pasal 32 35, saya mengharapkan abang selaku anggota kuasa hukum Pak Joko Widodo mampu memberikan satu analisa yuridis berdasarkan hukum pidana material yang diatur dalam pasal 32 35 sehingga kami teryakinkan. Jangan hasil penelitian ilmiah kemudian dikatakan ini adalah tindak pidana padahal berdasarkan asas legalitas. Ya, nullum delictum nulla poena sine praevilia legi punali, penerapan pasal itu harus sesuai dengan peristiwa hukum yang diduga adalah peristiwa pidana. Kita tunggu apakah masih unsur mesrea di penyidikan di kantor polisi atau P21 persidangan di tahun 2026. Bayangkan 2026 kita masih berkutat bahas ijazah Jokowi. Terlalu ya. Sebentar. Terlalu ya, Bapak-bapak. Dan tadi sebentar-sebentar ternyata durasi kita sudah habis, Bapak-bapak. Mohon maaf, Bapak-bapak. Durasi kita sudah habis, kita sudah sampai di penghujung catatan demokrasi. Terima kasih kepada BHS. Saya Andrew Beda Merkuri. Selamat malam. Sampai jumpa.